Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Khairunisa, NIM 72011143008. Saya dari kelas Pendidikan Bisnis A. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata pelajaran Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD MSI. Seperti yang diketahui bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang dilakukan suatu perusahaan yang bergerak di bidang barang ataupun jasa dalam rangka untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya dan untuk memperoleh laba. Sedangkan globalisasi adalah integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran kerangka pikiran, kebudayaan, dan transport proses globalisasi terjadi. Karena adanya perubahan komunikasi, kebudayaan, transportasi, dan internet dan telekomunikasi. Pemasaran sangat penting di era globalisasi termasuk di PDB atau produk domestik bruto. Karena pemasaran bisa menentukan aktivitas-aktivitas bisnis produk atau barang dan jasa pada pelanggan ataupun konsumen dari berbagai negara. Keuntungannya melakukan pemasaran di era globalisasi sekarang yaitu membuka peluang untuk kerja secara internasional, membuka sektor usaha bagi negara untuk melakukan ekspor maupun impor produk yang mereka lakukan dan mencapai keuntungan yang besar. Untuk menjadi keuntungan bagi negara karena memperluas relasi, mendapatkan pelanggan yang sangat banyak dan mendapatkan perhatian dari berbagai banyak negara. Privatisasi BUMN merupakan perubahan kepemilikan aset BUMN yang tadinya merupakan kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi. Perusahaan privatisasi yang ada di Indonesia yaitu PT Kimia Farma, Indofarma, PT Perusahaan Gas Negara. Manfaat melakukan privatisasi bagi negara yaitu menanamkan pasar modal, menjadi sumber pendapatan negara, dan menanamkan saham. Manfaat bagi masyarakat pula yaitu terbuka lapangan kerja yang baru serta kepemilikan perusahaan dan produk barang dan jasa. Kerugian melakukan privatisasi yaitu harga menjadi mahal. Banyak perusahaan melakukan swasta profit atau mencari laba sebesar-besarnya, sehingga tidak semua lapisan masyarakat merasakan produk yang mereka inginkan. Lalu banyak produk yang lari ke negara luar, bukan lagi ke negara kita sendiri. Untuk meningkatkan kepuasan terhadap kita, sebaiknya mencari apa yang mereka butuhkan, yaitu dimensi kualitas produk dimensi. Kualitas produk yang dimaksud di sini adalah untuk mencari kualitas produk serta menelaah produk yang kurang baik dan merangkum suatu pendapatan masyarakat untuk lebih direvisi kembali. Dimensi harga, setiap produk memiliki harga yang berbeda-beda dan kepuasan pelanggan yang berbeda pula. Untuk itu kita bisa mengatur produk apa saja yang bisa ditinggalkan dan lebih dipertahankan lagi. Yang kedua adalah service quality, adalah untuk memperbaiki kualitas produk yang masih kurang baik dengan cara merangkum suatu komplain pada diri konsumen dan melaporkannya ke pusat, lalu kita revisi kembali dan kita buat wajah baru untuk produk tersebut. Yang ketiga ada emotional factor, yaitu brand. Jadi, kalau ada brand image yang sudah terkenal, maka produk apapun itu akan tampak baik jika kita harus bisa menjaga peran-peran tersebut tampak baik dan jadi loyalitas pelanggan. Satu produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Di sini penting untuk memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak faktor seperti rancangan fitur, nama merek, variasi produk, kualitas jasa dan pengemasan, pengembalian dan lain-lain. 2. Price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harus diambil dengan sangat hati-hati karena ini adalah pedang permata dua.
Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P. Ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan kedua, memujuk mereka untuk membeli produk Anda. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Yang keempat adalah place atau tempat atau distribusi, tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Margin keuntungan Anda bergantung pada seberapa cepat Anda dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek.